Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak semuanya ada di rumah. Ketemu lagi ya hari ini sama Ustazah Yayet. Hari ini Ustazah Yayet akan menjelaskan tentang tema kendaraan, yaitu kendaraan karunia Allah. Dan yang akan Ustazah Yayet terangkan hari ini adalah kendaraan modern. Nah, anak-anak tahu tidak sih apa itu kendaraan? Kendaraan biasanya digunakan oleh masyarakat, termasuk ustazah, anak-anak, ayah, bunda, mama, papa, untuk melakukan perjalanan yang jauh. Kenapa sih ada kendaraan modern dan juga ada kendaraan tradisional, anak-anak? Kendaraan modern adalah kendaraan yang menggunakan mesin penggerak. Jadi kendaraan itu bisa bergerak kalau ada mesin penggeraknya dan menggunakan bahan bakar anak-anak, seperti misalnya ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta, ada kapal laut. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh kendaraan modern. Dan kayak mobil, motor bisa berjalan, bisa bergerak kalau sudah ada misalnya bahan bakarnya pakai bensin. Kalau misalnya pesawat juga bisa bergerak, bisa jalan, juga menggunakan bahan bakar juga sama anak-anak dengan tadi motor sama mobil. Tapi bahan bakarnya beda ya. Kalau untuk pesawat bahan bakarnya tuh memakai avgas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mari anak-anak ya, kita simak bersama penjelasan tentang kendaraan-kendaraan modern. Anak-anak udah siap? Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah mau menerangkan tentang kendaraan modern. Yang pertama, mobil. Mobil mempunyai ciri-ciri loh anak-anak. Yang pertama, mobil tentunya punya setir ya. Karena kalau nggak ada setirnya, bagaimana mobilnya bisa dijalankan? Mobil juga punya roda. Rodanya ada 4. Ya. Juga ada seat belt-nya. Ada pintunya, ada jendelanya. Mobil juga ada rem. Kenapa sih harus ada rem? Kalau misalnya tiba-tiba kita lagi jalan, ada kendaraan lain di depan, supaya nggak ini kan kita juga harus ngerem. Terus mobil juga ada macamnya anak-anak. Ada mobil yang kecil, ada yang mobil yang besar. Kalau yang besar seperti mobil bis, mobil truk. Nah, kalau mobil bis sama truk rodanya beda anak-anak. Karena kan mobilnya besar, jadi biasanya rodanya lebih banyak lagi. Dan anak-anak tahu tidak? Kalau bis itu tempat berhentiannya di mana? Nah, kalau bis biasanya tempat pemberhentiannya di terminal ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak dari Cirebon mau ke Bandung mau naik bis, anak-anak bisa ke terminal. Di situ ada bis yang jurusan Bandung. Nah, itulah anak-anak tadi ciri-ciri mobil. Dan juga mobil menggunakan bahan bakarnya bensin supaya bisa jalan. Kalau nggak ada bensinnya juga sama, nggak bisa jalan. Ya, jadi harus memakai bensin ya anak-anak ya. Kita juga kalau naik mobil harus selalu menjaga keamanan. Jangan lupa gunakan sabuk pengamannya ya anak-anak ya. Dan jangan lupa selalu berdoa seperti tadi yang Ustazah Yayet sudah ingatkan ya. Yang kedua, motor. Motor ciri-cirinya ada rodanya 2 anak-anak, setir, dan motor juga ada jenisnya macam-macam. Ada motor sport, ada motor skuter. Kalau yang di motor biasanya hanya bisa memuat 2 orang, yang nyetir sama penumpangnya anak-anak. Dan kalau memakai motor, kita juga harus menjaga keamanan diri kita dan penumpang dengan memakai helm, sarung tangan, jaket, supaya kita aman berkendaraan di jalan. Itulah tadi tentang motor ya anak-anak. Yang ketiga, kereta api. Ciri-ciri kereta, tentu anak-anak sudah tahu. Kereta itu panjang karena kereta terdiri dari beberapa gerbong.
Dan tempat pemberhentian kereta adalah stasiun, tempat berhenti, tempat mulai jalannya dari stasiun. Dan kalau anak-anak, Ustazah, papa atau mama mau naik kereta juga harus ke stasiun dulu, harus membeli tiketnya anak-anak. Jadi kalau kita mau naik kereta, kita harus punya tiket dulu baru boleh naik kereta. Juga kereta itu punya jalan sendiri, namanya rel. Karena kereta nggak bisa jalan di jalan raya ya anak-anak. Juga kalau kereta mau lewat, biasanya di jalan raya ada palang pintu kereta api. Nah, saat kereta mau lewat, palang pintu itu tertutup. Nggak boleh mobil, motor, robos palang pintu. Karena itu sangat berbahaya ya anak-anak ya. Dan kereta api juga pasti jalannya menggunakan bahan bakar ya anak-anak ya. Bahan bakar kereta api adalah solar anak-anak. Tapi ada juga loh kereta api yang menggunakan listrik untuk menjalankannya. Dan yang menjalankan kereta apinya adalah seorang masinis anak-anak. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri tentang kereta api. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang, terbangnya di udara. Ukurannya besar anak-anak. Pesawat terbang juga punya baling-baling karena untuk menjalankan pesawatnya. Juga pesawat terbang ada yang mengendarainya, yaitu namanya pilot. Pilot juga dibantu dengan asistennya namanya kopilot. Ya. Juga di dalam pesawat terbang ada yang melayani penumpang, misalnya mau minum atau misalnya untuk memasang seatbeltnya. Ada yang namanya pramugari. Pesawat terbang biasanya dan pemberhentiannya yaitu di bandara anak-anak. Sama seperti tadi kereta. Kalau kita mau naik pesawat terbang, kita harus beli tiket dulu. Dan pesawat terbang juga ada beberapa jenis. Di antaranya ada pesawat tempur. Pesawat tempur tentunya dipakai untuk pertempuran. Juga ada pesawat penumpang. Nah, pesawat penumpang ini biasa juga digunakan oleh orang-orang yang mau pergi haji anak-anak ke Mekah. Nah, insya Allah ya, nanti Ustazah, anak-anak, mama papa yang belum ke Mekah, kita akan naik pesawat terbang ke Mekah ya untuk pergi haji ya. Jadi pesawat terbang itu dipakai untuk jarak jauh anak-anak, bisa antar negara, antar pulau, ataupun antar kota. Nah, itulah anak-anak tentang pesawat terbang. Yang kelima, kapal laut. Ciri-ciri kapal laut tentunya kalau berlayar di atas laut ya anak-anak ya. Tidak bisa di jalan raya seperti mobil. Dan tempat pemberhentian kapal laut namanya pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat pemberhentian kapal laut. Kalau kita mau naik kapal laut, sama dengan kita naik kereta api, sama dengan kita naik pesawat, kita harus membeli tiket dulu ya anak-anak ya. Dan kapal laut juga ada beberapa jenis anak-anak. Ada kapal selam, ada kapal kontainer, ada kapal pesiar, ada kapal tanker, ada kapal perang. Dan yang mengemudikan kapal laut namanya nahkoda. Nah, siapa yang cita-cita jadi nahkoda? Itu anak-anak harus rajin belajar ya, supaya cita-cita anak-anak tercapai. Itulah anak-anak tadi yang sudah jelaskan tentang bermacam-macam kendaraan modern. Anak-anak sudah tahu kan?
Itulah anak-anak tadi penjelasan dari Ustazah Yayet tentang bermacam-macam kendaraan modern. Kita harus selalu bersyukur ya kepada Allah, sehingga kita bisa diberi karunia oleh Allah, bisa mengendarai kendaraan-kendaraan modern. Ya, jangan lupa juga anak-anak, saat kita bepergian, kita menggunakan motor, mobil, kereta, ataupun pesawat atau bus, kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu dikasih keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum.